Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Internasional, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait sistem produksi internasional. Dan dalam konteks itu kita akan ngobrolin tentang dua hal. Yang pertama, foreign direct investment atau investasi asing langsung, dan intra-firm trade atau perdagangan global yang terjadi di internal perusahaan. Sebelum ke sana, kita akan membahas dulu suatu konsep yang juga penting dalam rangka memahami FDI dan intra-firm trade, yaitu namanya value chain. Apa itu value chain? Value chain adalah rangkaian proses yang setiap prosesnya memberikan nilai tambah pada suatu produk. Biasanya terjadi dalam konteks kegiatan produksi, di mana bahan mentah atau input kemudian melalui serangkaian proses sehingga menjadi suatu barang jadi atau output yang memiliki nilai tambah yang lebih. Dalam konteks ini, Reinhard memberikan contoh Intel. Kenapa contohnya Intel? Karena menurut Reinhard, Intel mengadopsi pendekatan FDI dan intra-firm trade, dan Intel ini juga industri yang sangat fundamental dalam konteks revolusi industri seperti sekarang, karena dia memproduksi satu partisi penting dalam komputer, yaitu semiconductor, yang dengan semiconductor ini komputer bisa dioptimalisasi untuk melakukan kegiatan bisnis yang sifatnya global dengan bantuan internet. Nah, dalam konteks value chain-nya Intel, ini kemudian Reinhard mendefinisikan 4 tahapan, 4 task. Yang pertama ada Research, Development, and Design, yang juga paralel dengan Advanced Equipment dan Material, yang kemudian setelah task ini selesai, hasilnya kemudian dipabrikasi, setelah hasil pabrikasi kemudian di assembly dan testing, yang setelah selesai baru kemudian diinkorporasi dengan komputer yang diproduksi oleh perusahaan lain. Jadi Intel hanya memproduksi semiconductor yang kemudian semikonduktornya ini dijual kepada perusahaan komputer untuk diinkorporasi dengan produk perangkat mereka. Nah, ketika si value chain ini sifatnya internasional, lintas negara, maka kemudian yang terbentuk adalah global production network atau jejaring produksi global. Kalau ketika value chain yang pertanyaan yang harus dijawab adalah task apa yang harus dikerjakan, ketika ia menjadi global production network, dia pertanyaannya bertambah dengan di negara mana task tersebut sebaiknya dikerjakan. Ambil contoh misalkan kayak tadi prosesnya Intel ada 4 tahapan. Nah, kemudian Intel kemudian menyadari bahwa ternyata tahapan itu juga bisa dikerjakan di Costa Rica. Maka kemudian Intel mendapatkan atau menghadapi pertanyaan di mana task yang tertentu dikerjakan sebaiknya, apakah di Amerika ataukah di Costa Rica. Karena secara teori katakanlah semua tahapan bisa dikerjakan di kedua negara ini. Di mana sebaiknya suatu task dikerjakan. Dalam menentukan itu, kemudian si Intel, menurut Reinhard, melakukan pendekatan FDI dengan sifat greenfield dengan mendirikan pabrik baru. Dan yang dikerjakan di Costa Rica adalah assembly dan testing. Kalau kita lihat grafiknya, ada kotak yang diisi garis putus-putus, itu menunjukkan opsi potensial yang tidak diambil oleh Intel. Dalam konteks ini berarti di Amerika, Intel tidak akan melakukan advanced equipment dan material, dan di Costa Rica, Intel tidak akan melakukan research, development, dan advanced equipment dan material, tidak akan melakukan fabrikasi, tidak akan melakukan final incorporation. Di Amerika juga tidak akan melakukan final incorporation. Berdasarkan konteks konsep ini, Intel di Amerika akan melakukan research, development, dan design, dan fabrikasi, baru kemudian assembly dan testingnya dilakukan di 2 tempat, di Amerika dan di Costa Rica. Nah, pergeseran task dari suatu negara ke negara lain dalam konteks Global Production Network disebut horizontal movement. Sedangkan perpindahan task dari satu tahapan ke tahapan lain disebut vertical movement. Kalau maju ke depan berarti forward, kalau berbalik evaluasi ke belakang berarti namanya backward vertical movement. Seperti itu. Pertanyaannya kemudian adalah pertimbangan apa yang kemudian harus dikonsiderasi oleh Intel
oleh Intel, maaf, sebelum dia memutuskan untuk memindahkan suatu tahapan ke suatu negara. Menurut Reinert ada 3. Yang pertama dengan mempertimbangkan aset spesifik perusahaan, sederhananya berupa rahasia perusahaan. Dalam konteks Intel berarti intellectual property, kekayaan intelektual yang mana kekayaan intelektual ini memicu competitiveness atau keunggulan kompetitif Intel. Intel kemudian memutuskan untuk melakukan research, development, dan pabrikasi di Amerika karena tujuannya untuk meminimalisasi resiko diseminasi atau resiko di mana kekayaan intelektual ini dicuri oleh perusahaan mitra di negara asing untuk kemudian dibikin produk tiruannya. Yang kedua, yang jadi faktor pertimbangan adalah firm level economies atau efisiensi yang dicapai oleh perusahaan. Dalam konteks Intel, menurut Reinert, firm level economies ini bisa dilakukan dengan menyebarkan atau men-spread cost ke lebih dari 2 tahapan value chain. Itu sebabnya kemudian 2 tahapan utama yang awal dilakukan di Amerika. Yang ketiga ada internalisasi, yaitu transaksi perdagangan di dalam perusahaan alih-alih di open market. Tujuannya adalah untuk meningkatkan margin keuntungan. Nanti kita akan kembali ke sini di beberapa slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang juga menarik dari konteks ini adalah kenapa kemudian Intel tidak melakukan semua prosesnya aja di Amerika gitu. Kenapa masih ada satu tahapan yang digeser ke Costa Rica. Nah, dalam konteks Intel itu dengan dia menggeser satu tahapan yaitu assembly dan testing ke Costa Rica, Intel melakukan efisiensi biaya produksi sambil tetap menjaga rahasia perusahaan. Dia memilih Costa Rica karena biaya tenaga kerjanya lebih murah, tapi secara kualitas juga relatif lebih terjaga. Tapi juga Intel berkepentingan untuk menjaga rahasia kekayaan intelektualnya, sehingga 2 tahapan awal yang penting, yaitu riset, development, dan pabrikasi dilakukan di Amerika. Jadi yang tahapan yang relatif tidak membahayakan untuk kekayaan intelektualnya dilakukan di negara yang secara biaya lebih murah. Nah, maka kemudian dalam konteks, baru kemudian setelah diproduksi di Costa Rica dalam assembly dan testing, itu akan bisa dibeli kembali oleh kantor pusatnya Intel untuk dijual kepada pihak ketiga atau kepada konsumen. Nah, perdagangan yang terjadi antara perusahaan Intel di Amerika dengan yang Intel di Costa Rica itu dinamakan intra-firm trade. Nah, sederhananya secara umum ketika berbicara soal perdagangan itu ada 2 dimensi, ada dimensi industri, ada dimensi perusahaan. Dimensi industri itu terbagi 2, ada interindustri atau lintas industri, ada intra-industri atau di dalam industri. Ketika berbicara dimensi perusahaan, ada interfirm atau lintas perusahaan, ada intrafirm atau di dalam perusahaan. Maka kemudian ketika terjadi transaksi perdagangan antara perusahaan yang berbeda di industri yang berbeda, maka kemudian yang terjadi adalah interfirm dan inter-industry trade. Contohnya misalkan katakanlah industri mobil dan industri ban adalah 2 industri yang berbeda, kemudian ada perusahaan mobil di Jerman membeli ban yang diproduksi oleh perusahaan Jepang. Maka transaksi perdagangan yang terjadi sifatnya adalah interfirm dan interindustri. Karena perusahaannya beda, industrinya juga beda. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya industrinya beda, tapi dalam suatu perusahaan yang sama. Katakanlah misalkan contohnya yang tadi, mobil dan ban adalah industri yang berbeda, kemudian ada satu perusahaan yang dia produksi bannya iya, produksi mobilnya iya. Dia produksi ban katakanlah misalkan di negara Amerika Latin, kemudian dia produksi mobilnya di Amerika misalkan. Nah, maka ketika terjadi perdagangan antara perusahaan tersebut yang ada di Amerika dengan cabangnya yang ada di Amerika Latin, maka yang terjadi adalah perdagangan interindustri dan intra-firm, karena perusahaannya sama, tapi industrinya berbeda. Kalau yang interfirm dan intra-industri, itu perusahaannya beda, tapi industrinya tetap sama. Misalkan, katakanlah
industri komputer dan software-nya itu adalah satu industri yang sama. Tapi kemudian ada perusahaan yang dia hanya bikin perangkat hard disk-nya aja, hardware-nya aja. Ada juga perusahaan yang dia hanya memproduksi software-nya aja. Nah, transaksi antara perusahaan yang produksi hardware dengan software-nya ini itu bisa masuk kategori intra-industri dan inter-firm karena industrinya sama, tapi perusahaannya berbeda. Kalau yang terakhir, intra-firm dan intra-industri, ini industrinya sama, perusahaannya juga sama. Dalam konteks ini, menurut Reinert, Intel termasuk dalam kategori intra-firm dan intra-industri. Karena ketika transaksi terjadi antara Intel di Amerika dengan Intel yang di Costa Rica, itu industrinya sama, industri semiconductor, perusahaannya juga sama. Kayak gitu. Nah, berikutnya setelah dalam konteks memutuskan FDI instead of melakukan lisensi, perusahaan butuh untuk melakukan trade-off, dan biasanya ada framework yang dinamakan OLI. Apa itu? Yang pertama, ownership advantage. Ini berhubungan dengan apakah aset spesifik perusahaan memberikan keuntungan lebih besar ketimbang tambahan biaya dengan berinvestasi langsung di negara asing, dengan membuat pabrik sendiri di negara asing. Biasanya dihitungnya melalui pencapaian firm level economies. Apakah dengan memproduksi sendiri secara besar-besaran, itu akan lebih efisien secara biaya dengan keuntungan yang tetap besar karena kepemilikan kekayaan intelektual atau aset spesifik yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, lokasi. Ini biasanya dengan menjawab pertanyaan, kenapa perusahaan lebih memilih beroperasi di luar negeri ketimbang di negara sendiri. Nah, biasanya ketika berbicara soal lokasi, itu menghitung seberapa dekat dengan pasar, atau seberapa dekat dengan resource, atau tenaga kerja, atau sumber daya alam, dan seterusnya. Intel memutuskan di Costa Rica karena secara lokasi, dia memberikan kesempatan untuk Intel mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Terakhir ada I, yaitu internalization advantage, atau keuntungan dari melakukan internalisasi atau intra-firm trade, perdagangan yang sifatnya di antara internal perusahaan. Kenapa kemudian ini menjadi pertimbangan? Karena ketika misalkan perusahaan melakukan foreign direct investment di negara asing, dia bikin pabrik sendiri atas nama perusahaan, kemudian si perusahaan itu bikin produk tertentu sesuai dengan kebutuhan dan dibeli oleh perusahaan pusat, itu harganya bisa relatif lebih murah ketimbang jika produk itu diproduksi oleh perusahaan lain. Maka kemudian terjadilah efisiensi, dan ketika terjadi efisiensi, maka ada kemungkinan margin keuntungan bisa diperbesar atau bahkan bisa naik. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini, membahas bagaimana kemudian perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan foreign direct investment instead of licensing atau subkontrak, dan bagaimana kemudian keputusan foreign direct investment ini mendorong pada terjadinya intra-firm trade yang bisa menjamin terjadinya efisiensi dan potensi margin keuntungan yang besar. Seperti itu. Walaupun juga risiko dan biayanya juga akan tambah besar. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.